Assalamualaikum. Kali ini saya akan mengajarkan tentang cara mencari arah kristal atau crystal direction. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk cara menentukan arah dari kristal. Eh, di sini kita bisa melakukan dengan cara pertama dan cara kedua. Ya, di sini terlihat bahwa cara pertama itu lebih panjang dan cara kedua lebih pendek. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu cara kedua cara ini. Nah, untuk itu yang pertama kita bahas cara pertama dulu. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menentukan kristalnya, uh, ini Anda perlu tahu kenapa sih kita belajar tentang menentukan arah kristal. Oke, cari tahu ya. Nah, sekarang kita akan bahas cara pertama. Cara pertama menentukan arah kristal yaitu satu, tentukan sumbu acuannya. Misalnya di sini 0 0 0 XYZ-nya 0 0 0. Kemudian tentukan koordinat ujung dari arahnya yaitu ujung. Nah, asumsinya kalau ujung ujung dan pangkal ini seperti ini. Oke, ini ujung, ini pangkalnya. Ini ujung, ini pangkalnya. Oke. Nah, yang ketiga, tentukan titik tangkap awal dari arahnya. Jadi setelah tadi menentukan titik di mana ujungnya, kemudian yang ketiga tentukan titik tangkap atau awal dari arahnya. Kemudian langkah keempat, kurangkan, yaitu titik koordinat yang ujung dikurang dengan yang awal tangkapnya, atau head kurang tailnya. Selanjutnya, setelah didapatkan hasilnya, ini ada beberapa tata cara penulisannya. Yang pertama, eh, untuk A-nya dilakukan dengan menggunakan buka kurung siku seperti ini. Nah, yang kedua, tidak boleh pakai pemisah koma. Kemudian jika berbentuk pecahan, misalnya setengah, ya kita kalikan dengan bilangan tertentu, misalnya dikali 2 sehingga menghasilkan nilai bilangan bulat terkecilnya. Misalnya gini menjadi 1. Kemudian bila bertanda negatif kita tuliskan seperti kita belajar indeks Miller sebelumnya, kita tuliskan di atasnya. Misalnya min 1 ditulis bar 1 seperti ini, min 2 ditulis seperti ini. Oke, sampai sini mungkin insyaallah sudah paham semua. Nah, sekarang kita kasih contoh nih. Kita kasih contoh soal. Oke, di sini saya hapus dulu. Ups. Oke, saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat. Jika ada soal seperti ini. Ini sini menuju sini. Oke. Berapa nilai arahnya? Oke, lakukan pertama. Satu-satu di sini. Oke. Oke, yang pertama, tentukan koordinat sumbu acuannya. Sumbu acuannya ya di sini. Di sini acuannya. Oke, acuannya di sini. Kemudian tentukan koordinat ujung dari ujung panahnya atau arah panahnya. Di sini ujungnya di sini. Berarti koordinatnya berapa? Dari situ terlihat ujungnya poin 2 di sini. Ujungnya adalah 1 0 1. Kemudian yang 3, tentukan titik tangkapnya berapa? 0 ya, 0, y-nya 1, z-nya 1. Oke. Yang poin 3. Poin 4, kurangkan. Oke, kita kurangkan. Ini 1 min 1 ya. Min 1. Kemudian yang ini oh, ini salah nih. Yang ini adalah 0 ya. Ini 0, yang ini adalah z-nya 0. Jadi di sini nilainya 1. Oke. Jadi hasilnya adalah poin 5. Oke, 1. Ini 1. Oke. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Contoh nomor 2. Oh, sebelum melanjutkan contoh soal nomor 2, kita lakukan dengan cara yang kedua.
cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua ini mungkin lebih gampang ya. Oke, cara kedua, lihat posisi awal. Posisi awal di sini. Posisi awalnya di mana? Awalnya di sini. Jadi kita lihat posisi awalnya di sini. Ups, ini. Oke. 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 Ya, titik awalnya di sini. Nah, sekarang berapa? Ini yang langkah cara kedua, nomor satu. Nomor satu sudah. Kemudian nomor 2 proyeksikan berapa ke arah sumbu X, Y, dan Z. Kalau titik sini berarti di sini melangkah ke positif Z 1 ya. Kalau di sini Y positif berarti di sini Y negatif, ke atas Z positif, Z negatif, X positif, X negatif yang ke sana. Jadi kalau dia di sini berarti dia menuju ke arah 1 positif, negatif Y, dan 1 positif Z. Oke, jadi 3 hasilnya sama. 1 ini 1. Oke, hasilnya sama. Oke, ayo Pak, contoh nomor 2 Pak. Oke, lanjut kita nomor 2, contoh nomor 2. Sampai sini paham dulu ya, kita hapus dulu. Di sini kita hapus dulu. Oke, hapus dulu. Oke, hapus dulu. Kita masuk ke contoh nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2, bagaimana jika arahnya seperti ini? Oke. Oke. Kita lakukan dengan cara pertama. Cara pertama nomor 1, tentukan sumunya. Oke, sumunya di sini tetap. Ujung nomor 2 ujungnya poinnya berapa? Poinnya 101. Nomor 3, ekornya berapa di posisinya? Ekornya ada posisi, jika sumbu 000 nya di sini berarti di sini posisinya adalah setengah Y nya 1, Z nya 0. Oke, nomor 4 kita kurangkan. 1 kurang setengah, 0 kurang 1, negatif 1. 1 kurang 0, 1. Oke. Nah, jika terdapat masih pecahan ini, kita kalikan dengan 2. Jadi didapat apa? Didapat hasilnya adalah 1 min 2, 2. Oke. Jadi kita tuliskan hasilnya adalah nilainya 1, 2, negatif 2, 2 seperti ini. Oke, itu cara yang pertama. Oke, apakah sama dengan cara kedua? Kita lihat di sini. Oke. Langkah pertama. Langkah pertama kita lihat posisi awalnya. Oke, posisi awalnya dia di sini. Oke, ini Y positif, Y negatif, X positif, X negatif. Nah, posisinya ada di sini. Ya, acuannya di sini. Nah, sekarang sudah dapat. Kemudian kita nomor 2. Nomor 2 Pak, proyeksikan ke arah sumbu X, Y, dan Z-nya. Ini bergerak di sini berarti Z-nya
X-nya setengah. Di sini X-nya setengah. Y-nya berapa? Menuju ke sini, berarti negatif 1 terhadap Y-nya, min 1. Oke. Kemudian ini 1 positif arah sumbu Z-nya. Oke, sama. Kita karena ini masih ada bilangan pecahan, kita kalikan dengan bilangan yang menghasilkan nilai berat terkecilnya, yaitu kali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 min 2 dan 2. Oke, nomor 3 kita tuliskan sama, 1 2 2. Oke. Hasilnya gimana? Sama. Ya, sama. Oke. Masih belum cukup contohnya? Masih belum cukup? Oke, kita tambahkan satu lagi. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Ya, oke. Untuk contoh ketiga ini mudah-mudahan nanti sudah bisa paham semua. Nah, kita lihat bagaimana kondisi dari contoh yang ketiga. Jika arahnya seperti ini. Ini menuju sini. Di sini titiknya, ini ujungnya di sini. Oke. Bagaimana mengerjakannya? Ya, cara pertama, number 1. Tentukan sumbu acuannya tetap di sini. Kemudian nomor 2, tentukan koordinat ujung dari arahnya. Ini berarti di sini. Ujung dari arahnya berarti X-nya adalah setengah, Y-nya adalah 1, Z-nya adalah 1. Nomor 3, pangkalnya berapa? Oke, pangkalnya X-nya setengah, Y-nya 0, Z-nya 0. Nomor 4. Oke, nomor 4 dikurangkan. Setengah kurang setengah 0. 1 kurang 0 1. 1 kurang 0 1. Oke, ini hasilnya. Jadi nomor 5 ya kita tuliskan saja. Arahnya ada 0 1 1. Oke. Nah, sekarang pakai cara yang kedua. Gimana? Kita proyeksikan. Lihat titik awal tangkapnya di mana? Oke, di sini. Oke. Di sini terhadap X positif, X negatif, Y positif, Y negatif, Z positif, Z negatif. Sekarang titik tangkapnya ada di sini. Nah, sekarang oke, tadi udah nomor 1 2 sudah, nomor 1 sudah ya, acuannya sudah. Nomor 2 sekarang. Nomor 2, proyeksikan ke arah sumbu X, Y, dan Z-nya. Oke, karena acuannya di sini, mengacu di sini, berarti terhadap X nilainya adalah 0. Terhadap ke arah sini, berarti ke arah sini itu ya, nanti ke sini. Ini di sini berarti Y-nya positif 1. Oke. Yang ke atas berarti Z-nya juga 1. Oke, selesai. 0 1 1. Selesai, sama. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa komentar di bawah video ini, silahkan komentar. Nah, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Apa itu, Pak? Tugas. Kenapa sih harus tugas terus? Biar tiap hari berlatih dan tiap hari bisa menghasilkan sesuatu.
Oke, biar ada kerjaan, biar tambah bisa. Oke. Oke, kita hapus dulu, kita hapus dulu. Oke, hapus dulu, hapus dulu. Oke, hapus dulu. Oke, hapus dulu. Nah, sekarang kita akan memberikan tugas. Tugasnya ada di video berikutnya. Oke, silakan lihat ulangi video ini untuk melihat contoh-contoh yang tadi untuk bisa mengerjakan tugas yang saya akan berikan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.